Halo adik-adik, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kakak Jihan Andini. Adik-adik, air bersih yang biasa kita gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan berasal dari air tanah. Lalu, bagaimana ya proses pembentukan air tanah? Sebelumnya, adik-adik masih ingat kan dengan tahapan-tahapan siklus air? Sebelum kita membahas siklus air tanah, mari kita ingat kembali ya bahwa siklus air pada umumnya mengalami 3 tahap, yaitu tahap evaporasi, tahap kondensasi, dan tahap presipitasi. Ternyata siklus air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, ada faktor alam, di antaranya tanah dan iklim. Faktor yang kedua yaitu manusia, dan faktor yang ketiga pembangunan industri, pembangunan perumahan, dan pembangunan lainnya yang menggunakan beton. Faktor yang pertama yaitu faktor alam yang dipengaruhi oleh tanah. Contohnya, tanah di daerah Lembang lebih cepat menyerap air dibandingkan tanah yang ada di gurun pasir. Sehingga, air tanah di daerah Lembang lebih banyak dibandingkan di gurun pasir. Selanjutnya, faktor alam yang dipengaruhi oleh iklim. Contohnya, iklim tropis di Indonesia. Sehingga curah hujan di Indonesia berbeda dengan negara di Timur Tengah. Sehingga pasokan air di Indonesia lebih banyak dibandingkan di negara Timur Tengah. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Contohnya, penebangan liar. Mengapa ya bisa demikian? Karena siklus air tanah membutuhkan tumbuhan untuk menyerap air dan menyimpan cadangan air di dalam tanah. Apabila pohon ditebang dan air tidak bisa menyerap, maka yang terjadi adalah erosi dan longsor. Dan faktor yang ketiga yaitu pembangunan industri dan pembangunan perumahan. Mengapa ya faktor tersebut bisa mempengaruhi siklus air tanah? Karena apabila air tanah sudah ditutupi oleh beton, aspal, dan lain-lain, maka tidak ada celah untuk air masuk ke dalam tanah. Sehingga akhirnya terjadilah banjir. Coba kalian perhatikan kota-kota yang sering terjadi banjir. Di kota-kota tersebut tentunya banyak sekali pembangunan industri, pembangunan perumahan, dan pembangunan lain-lain yang menggunakan beton dan aspal. Nah, seperti itulah adik-adik proses pembentukan siklus air tanah. Air tanah akan mengalami penyusutan ketika kita gunakan setiap hari secara berlebihan. Apalagi ketika musim kemarau. Untuk itu, bijaklah dalam menggunakan air ya. Tutuplah keran air apabila tidak kita gunakan. Baik adik-adik, sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.